Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kali ini yang akan membahas tentang globalisasi. Nah, untuk sebelumnya Ibu akan menanyakan bagaimana kabarnya hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk absen, kalian bisa mengisi di Google Classroom di room yang sudah Ibu sediakan. Kemudian untuk melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi, di mana globalisasi menurut Reuters dalam Kementerian Perantau tahun 2004 adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut itu semakin surut. Nah, globalisasi juga mengubah dunia menjadi satu persatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antara bangsa dan antar manusia, di mana keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, investasi, komunikasi, perjalanan, dan budaya. Nah, di sini juga ada bentuk dari globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama kita akan bahas dari bentuk globalisasi. Di sini ada dari bidang budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan transportasi. Yang pertama dari bidang budaya, di mana globalisasi dalam bidang budaya ini banyak memberikan manfaat. Misalnya memperkaya budaya bangsa, namun ini juga menjadi ancaman bagi bangsa, ancaman terhadap keberadaan budaya lokal sendiri yaitu. Nah, yang kedua dari komunikasi, dari bidang komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, globalisasi dalam bidang komunikasi juga dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi. Contohnya, misalkan awalnya bangsa Indonesia sendiri itu ketika misal kita ingin mengirimkan surat kepada sanak saudara kita, maka kita akan melalui surat menyurat, mengirimkan lewat pos. Namun di zaman yang seperti sekarang ini kita bisa melalui telepon, handphone, bisa kan kita melakukan video call dari yang jauh kemudian dekat. Dalam bidang ekonomi, di sini merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas sendiri adalah sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kemudian dari bidang iptek, ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Nah, sedangkan teknologi sendiri yaitu seluruh ide, metode, teknik, dan benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya ya, iptek sendiri banyak tenaga kerja manusia yang sekarang sudah digantikan dengan mesin. Kemudian dari transportasi, di mana transportasi sendiri adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, semakin berkembangnya transportasi sekarang itu semakin berkembangnya zaman, transportasi juga semakin maju, semakin berinovasi. Contohnya semisal kita dari Pulau Jawa ingin memesan mebel dari Sumatera, semisal. Kalau dulu kan nunggu berapa hari, berbulan-bulan juga, karena transportasinya cuma melalui laut, kan bisa berhari-hari. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dalam hitungan cuma berapa hari doang, 1 hari, 2 hari.
bisa menggunakan transportasi udara, darat maupun laut. Semakin berkembang juga transportasinya. Di sini juga ada dampak dari globalisasi, ada dampak positif dan negatif. Nah, dari dampak positif yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi perekonomian negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Di sini Ibu akan menjelaskan satu saja, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula pada dalam bidang teknologi. Nah, bidang teknologi globalisasi juga membawa masyarakat melakukan penguasaan terhadap perubahan sosial budaya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, di sini perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Kemudian dari dampak negatifnya, di sini ada westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan individualis semakin tinggi. Nah, salah satunya itu westernisasi, di mana westernisasi sendiri adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan rasa nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas yang kebarat-baratan, di mana westernisasi ini dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti Eropa dan Amerika. Kenapa sih menirunya itu bangsa Eropa dan Amerika? Nah, karena bangsa Eropa dan Amerika ini dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, di mana sehingga banyak anggapan bahwa jika kita meniru gaya hidup mereka itu kita akan dianggap modern gitu, bisa disebut kita itu modern. Nah, padahal kalau kita cermati gaya hidup dan perilaku bangsa barat itu belum tentu sesuai dengan kebudayaan kita. Nah, contohnya apa sih yang kebarat-baratan itu? Semisal gaya berpakaian, rambut yang dipirang-pirangkan, itu menjadi contoh-contoh dari westernisasi. Gaya hidup yang bermewah-mewahan itu juga contoh dari westernisasi. Selanjutnya dari upaya menghadapi globalisasi, di sini ada dari bidang budaya, iptek, ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Nah, upayanya dari bidang budaya yaitu kita menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia, kemudian menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia seperti batik, itu kan produk asli dari Indonesia. Kemudian dari bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, di sini upayanya itu berkompetensi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motif berprestasi. Kemudian dari ekonomi, menghilangkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi. Nah, selanjutnya dari komunikasi, kita juga upayanya ini memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang terakhir yaitu dari transportasi, di mana memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.